Para jamaah, pagi ini kita bahas tentang buah siam Ramadan. Ya, namanya buah ya, hasil. Jadi setelah kita menanam dengan amal-amal sedemikian rupa selama bulan Ramadan yang lalu, buahnya apa? Hasilnya apa? Membuahkan apa? Menghasilkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita masuki hari yang ke-11 di bulan Syawal 1442 Hijriah. Kalau menghitung hari yang baru tanggal 11 ini berarti masih lebih banyak lagi hari-hari di bulan Syawal yang bisa kita manfaatkan untuk ibadah spesial, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Karena itu maka kita diingatkan, bagi yang belum silahkan memanfaatkan, bagi yang sudah kita bersyukur, nambah tinggal puasa Senin, Kamis dan seterusnya. Para jamaah, pagi ini kita bahas tentang buah siam Ramadan. Ya, namanya buah ya, hasil. Jadi setelah kita menanam dengan amal-amal sedemikian rupa selama bulan Ramadan yang lalu, buahnya apa? Hasilnya apa? Membuahkan apa? Menghasilkan apa? Nah, jadi pertanyaannya adalah, buah apa yang berhasil kita raih, yang bisa kita petik dengan siam Ramadan tahun ini? Nah, para jamaah, kita kembali kepada ayat 183 surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang tujuan ibadah siam Ramadan. Di ujung ayat itu ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ini penting untuk evaluasi. Jadi untuk mengevaluasi sesuatu, ya kita kembali kepada tujuannya apa dulu, lalu kita melihat apakah tujuan yang kita tetapkan itu sudah bisa kita capai. Nah, kalau ini Allah yang menetapkan la'allakum tattaqun. Nah, kita yang melaksanakan. Nah, sudah seberapa jauh ya, takwa itu kita tumbuhkan dalam diri kita. Mungkin itu bahasa yang agak sederhana ya. Jadi nilai-nilai takwa yang berhasil kita tumbuhkan, bahkan kita tingkatkan dengan cara ibadah selama Ramadan lalu itu apa? Seperti apa? Untuk itu kita kembali mengingat tentang pengertian takwa. Seorang ulama bernama Thalq bin Habib mengemukakan yang namanya takwa itu adalah al-amalu bi ta'atillah, melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Jadi kalau orang takwa itu ya taat. Itu bahasa yang sederhananya. Nah, ketaatan kepada Allah itu tidak asal taat. Ala nuri minallah, sesuai dengan petunjuk dari Allah. Kan banyak orang yang merasa aku ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi asal saja dia. Ada yang kadang berlebihan dengan berbagai macam cara sehingga tidak sesuai dengan sunnah-sunnah yang harus dilakukan atau syariat yang harus dia pegangi. Maka di sini kalimat lengkap, al-amalu bi taatillah, melakukan ketaatan, menunjukkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, sesuai dengan nur, maksudnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Raja'a thawabillah, dan itu dilakukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikannya adalah watarki ma'asillah. Jadi takwa itu adalah berusaha untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ala nuri minallah, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, makhafata adzabillah, karena takut ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Nah, berdasarkan pengertian takwa tersebut dapat difahami bahwa hakikat takwa itu adalah tumbuhnya ketaatan kepada Allah. Ini digarisbawahi. Jadi takwa itu hakikatnya adalah tumbuhnya ketaatan kepada Allah. Baik taat di dalam melaksanakan perintah maupun taat di dalam menjauhi larangan. Itu kesimpulannya. Nah, para jamaah, sehubungan dengan buah siam Ramadan yang diharapkan bisa menghasilkan pribadi takwa, maka tepat sekali yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tentang orang yang benar-benar beridul fitri. Para jamaah, mulai tanggal 1 bulan Syawal yang lalu kita banjir ucapan selamat Idul Fitri. Jadi kita ini dianggap semuanya beridul fitri. Selamat Anda beridul fitri. Selamat kita beridul fitri. Maka muncul dalam bahasa Arab itu minal aidin. Semoga kita semuanya memang beridul fitri. Wal faizin, semoga kita semuanya orang yang sukses, beruntung. Nah, sekarang persoalannya adalah, pantaskah kita mendapatkan ucapan itu? Oh, gitu. Pantaskah kita mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri? Nah, kita lanjutkan di sini. Ibnu Rajab mengatakan, laisal itu liman labisal jadid. Tidaklah dikatakan beridul fitri orang yang sekedar berbaju baru. Innamal itu liman ta'atu tazid. Hakikatnya orang yang benar-benar beridul fitri adalah orang yang ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Apakah kita bisa menunjukkan itu? Bahwa ketaatan kita semakin bagus, semakin kuat, semakin meningkat? Itu baru mendapatkan selamat beridul fitri. Kira-kira begitu. Ini Ibnu Rajab yang mengatakan. Kemudian ditambah lagi dengan istilah laisal itu liman tajammala bil libasi warrukub. Tidaklah dikatakan beridul fitri orang yang hanya bagus-bagusan pakaian, keren-kerenan kendaraan. Innamal itu liman hufirat lahu dzunub. Hakikat orang yang beridul fitri adalah orang yang berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Untuk yang pertama, kita bisa membaca, melihat dengan mudah. Yang kedua, kita tidak bisa. Yang pertama adalah
bahwa orang yang beridul fitri adalah ketaatan kepada Allah semakin meningkat. Ini dengan mudah bisa kita lihat. Apakah kita semakin rajin beribadah? Apakah kita semakin menunjukkan kedekatan kita kepada Allah? Melihat diri sendiri mudah, orang lain juga mudah. Tapi yang kedua tidak bisa. Apakah kita ini sudah diampuni oleh Allah atau belum? Tidak tahu kita. Tetapi itu termasuk hakikat beridul fitri, kata Ibnu Rajab. Karena beberapa hadis yang kita baca terkait dengan Idul Fitri ini kebanyakan adalah mengenai orang yang mendapatkan ampunan, seperti hadis ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh atas dasar iman dan ingin mendapatkan pahala ridho dari Allah, pasti dia akan diampuni. Jadi ujung-ujungnya dia akan diampuni. Jadi di sini Nabi ingin menunjukkan bahwa hadiah terbesar atau anugerah terbesar dari ibadah puasa adalah mendapatkan ampunan. Nanti ada lagi hadis yang lain. Nah, mangkoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan sungguh-sungguh atas dasar iman dan semata-mata untuk mendapatkan pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, atas dasar hadis-hadisnya maka Ibnu Rajab mengatakan tadi, hakikat orang yang beridul fitri adalah yang benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah, bukan yang berbaju baru atau yang berkendaraan mentereng, bukan. Itu Ibnu Rajab. Beliau hidup kira-kira 700 tahun lalu. Jadi saya kemudian tergambar ya dalam benak dan pikiran, oh berarti sama saja ya zaman dulu sekarang itu. Jadi yang namanya orang ingin berbaju baru dalam Idul Fitri itu sudah berabad-abad, tidak hanya zaman sekarang gitu. Termasuk pada masa Nabi juga begitu. Nah, tetapi diingatkan oleh Ibnu Rajab, memang suasana beridul fitri itu biasa orang berbaju baru, ganti baju baru. Tetapi bukan itu yang penting dalam beridul fitri. Nah, yang penting adalah liman ta'atuhu tazid, yang ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Nah, di situ. Nah, di sini saya mencatat dua hal. Jadi ada indikasi, ada dua indikasi. Indikasi pertama bisa kita lihat, indikasi kedua tidak bisa. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Yang kedua adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini yang bisa kita lihat. Nah, ungkapan Ibnu Rajab tersebut menunjukkan bahwa orang yang berhasil melaksanakan ibadah siam Ramadan adalah mereka yang ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Mari kita lihat, setelah Idul Fitri pada bulan Syawal dan hari berikutnya, ketaatannya kepada Allah tampak dalam ibadahnya sehari-hari yang semakin baik. Misalnya sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha semakin terpelihara dengan baik. Nah, mari kita lihat diri kita masing-masing, yang tahu hanya kita masing-masing ini. Apakah tahajud kita terpelihara? Jangan-jangan kita ini hanya sholat malam kalau Ramadan saja, kalau di Ramadan enggak lagi. Nah, maka salah satu buah ibadah Ramadan adalah setelah pasca Ramadan di bulan Syawal ini dan seterusnya, ibadah tahajud tetap dilakukan dan dijaga betul. Lalu ibadah puasa sunnah. Nah, kalau kemarin dari Ramadan sudah, lalu sekarang puasa sunnah di bulan Syawal.
Dan nanti juga puasa sunnah yang lain seperti Senin, Kamis dan sebagainya, apakah itu bisa dikerjakan dengan istiqomah? Ini juga menjadi salah satu buah dari ibadah siam Ramadan yang lalu. Karena itu para jamaah, di awal tadi saya ingatkan, barangkali ada di antara kita yang belum sempat melakukan, ayo mumpung ada kesempatan di bulan Syawal ini, iman ya sempatkan betul ya. Bahkan betapa pentingnya bulan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal ini, ada yang mengatakan boleh kalau terpaksa, tanda petik ya, boleh kita bayar utangnya nanti, karena bayar utang itu waktunya 11 bulan sampai bulan Sya'ban. Aisyah itu cerita biasa kalau membayar utang itu bulan Sya'ban, berarti Syawal disempatno mungkin puasa sunnah dulu. Tetapi tetap saja yang bagus itu kita bayar utang dulu. Ya, jadi di bulan Syawal ini bagi yang punya utang, bayar utang dulu. Kalau waktu masih longgar ya, baru kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang paling bagus. Tapi jika kita repot terus, sibuk terus, atau mungkin sakit terus, tinggal 1 minggu, tinggal 7 hari, kita masih punya hutang, maka dibolehkan, bahkan dianjurkan puasa Syawal dulu. Nah, nanti kemudian utangnya setelah itu di bulan Syawal dan seterusnya itu bisa. Karena apa? Tadi itu membayar hutang atau mengqadha puasa itu waktunya 11 bulan. Jadi boleh. Sedangkan puasa Syawal hanya dalam 1 bulan untuk 6 harinya itu. Baik para jamaah, selanjutnya adalah sedekah-sedekah sunnah. Kalau yang wajib mungkin sudah dilakukan. Bagaimana dengan sedekah-sedekah sunnah? Seperti sekarang ini ketika kita diajak rame-rame menghimpun dana untuk Palestina, sudahkah kita menyisihkan sebagian harta kita? Lewat manapun terserah. Kalau kita ya lazismullah ya. Apakah kita sudah ikut serta di situ? Kalau belum, ayo masih ada waktu. Jadi untuk Muhammadiyah Jawa Timur ini luar biasa para jamaah. Ada salah satu WA ya, grup WA itu ketika ini disebar, diviralkan di grup WA itu, dalam waktu sepekan menghasilkan kurang lebih 2 miliar. Baru 1 pekan. Nah, rencananya terus dibuka. Nah, kemarin sempat didata Indonesia lazisme itu sekitar 8 miliar. Ini warga kita itu kalau sudah diajak seperti ini begitu gampangnya ya. Karena apa? Memang hati kita, Palestina adalah hati kita. Walaupun kita nggak pakai sal sekarang ya. Katanya untuk menunjukkan simpati itu kita pakai sal dari Palestina itu. Ya itu bagus saja. Tetapi nyata, tindakan nyata jauh lebih penting. Selain kita mendoakan semoga mereka diberi kekuatan, diberi ketabahan gitu ya, maka kita juga mendukung dana sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memikirkan berapa yang bisa kita berikan, tapi pikirkan bisa berdonasi, itu yang penting. Nah, tentu saja semakin banyak semakin bagus. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tidak usah bandingkan dengan orang lain. Ini masalah sedekah-sedekah itu. Nah, kita sekarang bisa melihat itu bagaimana kedermawanan dalam hati kita sekarang ini. Apakah ketika diajak, ayo kita tolong teman kita, saudara kita di Palestina itu, lalu kita tergerak, lalu kita ingin menyisihkan entah berapa, itu insya Allah merupakan buah dari ibadah Ramadan kita. Jangan sampai ada seperti kata-kata orang yang di sana itu bukan urusan kita. Ya, kemarin sampai ada yang memposisikan katanya beliau ini termasuk Mossad itu, mata-mata Israel katanya. Nggak tahu itu benar apa enggak, itu diviralkan itu semacam punya kartu gitu. Wallahu alam, saya nggak gampang percaya itu. Tapi ya mungkin orang yang bisa benar bisa salah ya.
Wallah alam. Nggak usah terlalu jauh ke sana ya. Walaupun dia Mossad atau bukan Mossad, tapi kalau sudah tidak peduli dengan orang lain yang sedang menderita, itu bukan manusia lagi. Tidak manusiawi maksudnya. Kemudian berikutnya para jamaah, buah Ramadan yang bisa kita lihat pada diri kita, apakah muncul kegemaran membaca Al-Quran. Nah ini termasuk garis bawah ini para jamaah. Apakah kita masih ada kegemaran, merasa senang itu pas baca Quran itu? Kalau belum, ya harus ditumbuhkan. Berulang-ulang, dan tidak pernah saya merasa bosan untuk menyampaikan, baca Al-Quran itu perlu kita lakukan setiap hari, berapapun jumlahnya. Kalau bisa one day, one juice, kalau bisa. Lebih dari itu tentu lebih baik. Tapi Nabi ngasih batasan itu. Iqra'il Quran fi syahrin. Baca Al-Quran dalam 1 bulan khatam. Itu langsung perintah Nabi dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan juga Abu Dawud dan lain-lain. Nah, bagi yang mungkin merasa waktunya belum cukup atau belum sanggup memanage dengan baik, ya tidak harus langsung 1 juz, berapa saja bisanya dulu. Jangan kemudian tidak melakukan sama sekali. Ada ungkapan ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kalau nggak bisa kita capek seluruhnya, lalu kemudian jangan ditinggal seluruhnya. Ya, yang mana yang bisa dulu. Nah, kemudian para jamaah selanjutnya, ya kita mengupayakan yang penting istiqomah dulu. Bab Nabi pernah ditanya, ya Rasul, ayul amali ahabbu ilallah, amal yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah itu yang seperti apa? Waktu itu Nabi menjawab, adwamuha wa inqalla, hadis Sahih Muslim. Amal yang dilakukan secara rutin, ajek, istiqomah, berkelanjutan. Wah, itu bahasa pembangunan kan, berkelanjutan. Walaupun kolil, sedikit. Sampai seperti itu. Nah, dari sini kemudian ulama bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama yang hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah, abad ke-13 Masehi. Nah, beliau mengatakan bahwa bacalah Al-Quran setiap hari, walaupun suatu ketika sempatnya hanya 1 ayat. Sampai seperti itu. Saking inginnya sang ulama ini agar murid-muridnya itu gemar membaca Al-Quran, walaupun 1 ayat. Nah, tapi kalau memungkinkan tadi itu, masing-masing kita ya memprogram, merancang, memplanning agar kita bisa membaca Al-Quran itu dalam 1 hari 1 juz, atau 1 bulan khatam 1 hari. Nah, ini menjadi bagian dari buah ibadah puasa kita selama Ramadan lalu. Nah, itulah beberapa tanda orang yang telah sukses meraih takwa dengan ibadah siam selama Ramadan. Nah, selanjutnya para jamaah, ada seorang ulama bernama Hasan Al-Basri. Beliau hidup pada abad ke-8 Masehi. Jadi jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tadi abad ke-13 ya. Ini 8, berarti 500 tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Dan ulama ini menjadi guru semua ulama dengan beragam mazhab. Apakah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya hormat pada 1 ulama ini. Ulama pada masa tabi'in ya. Nah, beliau ini berpendapat, atau setelah membaca Al-Quran, baca hadis, merenungkan, maka beliau membuat kesimpulan bahwa orang yang bertakwa itu seperti ini profilnya. Jadi profil orang takwa itu seperti ini. Ada 20 model perilaku orang bertakwa itu.
Mungkin ini yang perlu kita baca, bahkan perlu setiap tahun kita baca ini. Karena ini penting untuk cermin bagi kita. Kita bercermin dari 20 ini, kita sudah seperti apa? Udah seberapa persen? Apa 20 itu? Yang pertama, orang bertakwa itu teguh dalam keyakinan. Jadi ketika punya keyakinan tuh tidak gampang digoyang. Kokoh, teguh, kuat. Nah, kalau pada masa Nabi, masa-masa awal Islam itu banyak diuji sampai nyawa menjadi taruhannya. Kalau sekarang apa ujian kita itu? Penjara. Penjara. Masa kalah sama Gus Nur ya. Gus Nur mengatakan apa itu? Tidak takut sama sekali gitu ya. Gus Nur nggak takut sama sekali dengan penjara. Nggak apa-apa. Walaupun saya mati tidak apa-apa. Kalimat-kalimat itu menggambarkan tanda petik ya keteguhan keyakinan seseorang. Nah, kalau kita apa ujiannya kira-kira ya? Hampir tidak ada ya masalah keyakinan itu. Nah, sekarang tergantung pada kita, apakah keyakinan itu berhasil menumbuhkan ketaatan kepada Allah yang begitu bagus. Itu nanti. Kalau ibu-ibu mungkin agak banyak godaannya. Iya. Mulai dari cara berbusana ya. Cara bermake up, cara bersikap itu banyak godaannya. Baik, kita lanjutkan saja. Yang kedua, tegas tapi bijaksana. Itu orang bertakwa. Jadi ketika dia punya amanah untuk menjadi pemimpin, maka ketika dia melakukan sesuatu itu dia tegas. Penerapan hukum tegas. Tapi ada tambahannya, bijaksana. Tegas tapi bijaksana. Gimana contohnya ya? Nah, kita akan ada bahasa-bahasa yang lain itu. Di bahasa hukum itu juga ada. Ada pertimbangan-pertimbangan moral. Jadi selain kita menerapkan hukum itu ada pertimbangan-pertimbangan moral. Mungkin kita pernah mendengar atau bahkan membaca kisah ada seorang ibu tua divonis melakukan kesalahan, mencuri apa begitu ya, ya pokoknya mencuri sesuatu lah, detailnya saya lupa. Nah, apa yang terjadi saat itu? Hakim menghukumi berdasarkan yang tampak ya, karena memang ada bukti dia mencuri maka dihukum. Tapi setelah itu, setelah dihukum itu kemudian si hakim ini malah mendekati si ini, bahkan kemudian apa itu ya, memberikan sesuatu kepada si ibu tua ini. Jadi secara ininya dengan pertimbangan moral, maka kemudian setelah dinyatakan itu kemudian dimaafkan atau diapakan seperti itu. Jadi itu barangkali salah satu tanda kearifan. Mungkin bijaksana bisa diartikan arif. Jadi tegas tapi arif. Seperti zaman Nabi dulu, ya itu agak jelas itu. Ketika ada salah seorang sahabat, ya sahabat itu artinya orang hidup pada masa Nabi, beriman dengan Nabi itu sahabat. Tapi dia dari kampung, pengetahuannya masih sangat sederhana. Waktu itu dia keburu ingin kencing, maka kencinglah di masjid, ya kan? Cerita itu sangat populer. Lah sahabat ada yang marah, Nabi tidak. Disuruh menyelesaikan dulu kencingnya itu, baru kemudian diberitahu. Itu kearifan. Itu namanya kearifan.
Jadi ada pertimbangan moral ketika menerapkan suatu hukum itu. Bahwa itu tidak boleh, ya. Tapi untuk kondisi ini jangan diterapkan dulu, biar selesai dulu gitu dia. Nah, dan seterusnya. Tekun dalam menuntut ilmu. Orang bertakwa itu senang dengan ilmu. Senang dengan ilmu. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia ketahui, yang ia dapatkan tentang ilmu. Sehingga dia, ya dalam bahasa lain itu rajin mengaji. Kenapa ya? Ya, ada gangguan teknis. Belum dikeluarkan monitor. Yang mana? Setting. Ini. Baik para jamaah, ya untuk sementara Anda bisa lihat ya, ada masalah ini kontak yang kurang pas. Jadi yang ketiga, tekun dalam menuntut ilmu. Walaupun orang ini sudah bergelar profesor, kalau dalam dunia pendidikan, atau dapat gelar kiai sepuh, masih tetap saja tidak pernah bosan mencari ilmu. Tidak pernah bosan mencari ilmu. Ya. Bahkan ada beberapa tradisi yang menarik ya, mungkin bagi kita itu agak aneh. Dalam bahasa Jawa itu sangat terkenal ngalap berkah. Suatu ketika saya ngajar di Al-Falah, ngajar kursus Al-Quran. Tiba-tiba guru saya yang di Lamongan, sudah ada meninggal itu, ikut gabung dengan santri saya itu. Ya, saya ya malu saya kan ya. Jadi saya itu waktu itu ngajar tafsir Al-Quran. Karena ada kelas dasar baca Quran, kelas tajwid, kelas lagu-lagu, terus kelas tafsir. Saya waktu itu ngajar tafsir kira-kira 10 atau 15 orang. Lah guru saya datang masuk ke situ. Mungkin beliau ingin menunjukkan kecintaannya kepada ilmu, kepada majelis ilmu, majelis taklim. Itu. Karena ada hadis bahwa majelis taklim itu adalah taman surga, taman surga. Padahal jauh dari Lamongan ke Surabaya, sengaja di Al-Falah waktu itu. Baru ngomong-ngomong nanti. Ini ustaz saya itu apa? Hafidz Al-Quran. Guru saya ini pernah menjadi anggota DPR 20 tahun atau berapa itu. Tokoh masyarakat, tokoh Muhammadiyah Kabupaten Lamongan. Ya, itu menurut saya termasuk contoh konkret orang yang mencintai ilmu, mencintai ilmu. Dan kalau ngajar kepada saya itu, saya ingat pada masa-masa awal Islam itu. Sehingga walaupun saya punya 1000 guru itu ya, yang paling tampak di mata saya pertama itu beliau itu. Yang paling tampak di mata saya. Makanya kalau ada siapa guru sampean, itu yang saya sebut pertama kali. Salah satu caranya begini. Suatu ketika waktu subuh ya, saya dipanggil, Zuti, sini Zuti. Ada apa Ustadz? Sini. Disuruh duduk, terus saya disuruh membaca kitab. Tiba-tiba saya suruh baca kitab. Kitab kuning kalau di pondok itu. Kitab berbahasa Arab. Waduh, saya nggak begitu menguasai Ustadz. Pokoknya baca saja dulu. Wah, saya baca, pelan-pelan diberitahu ini. Jadi mengajarnya kepada saya pada suatu saat
langsung saya suruh membaca Qira'a ala syekh, dalam bahasa ilmu hadisnya itu membaca kepada guru untuk dikoreksi oleh guru. Ya. Waktu itu tentang hukum orang yang sholat Jumat pada hari Idul Fitri. Jadi Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Itu kan ada beberapa pendapat itu ya. Di antaranya sudah mengatakan nggak usah Jumatan, nggak apa-apa. Terus yang Jumatan juga boleh, tetap Jumatan juga boleh, kan begitu. Nah beliau ingin memberitahu karena suasana waktu itu umumnya orang berpendapat tetap harus Jumatan kan. Beliau ingin menekankan bahwa nggak popo, maka beliau waktu itu nggak Jumatan. Prakteknya nggak Jumatan. Nah, ini salah satu cara memberikan pengetahuan, pengajaran pada muridnya. Nah, tapi tetap aja yang saya simpulkan begitu besarnya perhatian kepada ilmu gitu menurut saya. Itu termasuk salah satunya. Jadi belajar, mengajar luar biasa. Kemudian yang keempat, semakin berilmu semakin merunduk. Ini bahasa Indonesia itu ya. Ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Jadi orang bertakwa itu enggan untuk menunjukkan ilmunya yang luas itu, enggan. Baru keluar ketika ada orang yang memang ingin mendapatkannya. Jadi tidak ingin pamer pengetahuannya yang luas. Tidak ingin pamer bahwa pendapatnya yang paling benar. Nah, itu penyakit sudah. Jadi para jamaah, saya ingin sampaikan lagi ini, salah satu penyakit yang bisa merusak kiai, merusak ustadz, merusak ulama adalah ketika dia sudah berani mengatakan merasa paling benar sendiri. Saya kasih contoh dalam waktu sekitar beberapa bulan terakhir ini ada seorang ustadz berkaliber nasional. Dia tanpa ragu mengatakan bahwa pendapatnya benar, yang lain salah. Sehingga dia mengatakan bahwa ulama-ulama kita sekarang sedang diacak-acak. Anda mungkin ngerti itu karena saking seringnya diviralkan di WA itu, dan ada beberapa videonya ya. Tapi materinya hampir sama seperti itu. Jadi menganggap bahwa ulama Muhammadiyah itu nggak beres, ulama NU nggak beres, ulama MUI nggak beres, ulama Saudi Arabia nggak beres, ulama Al-Azhar Kairo Mesir nggak beres, hanya dia yang beres. Terkait masalah soft ini. Jadi dia mengatakan soft yang ranggang ini salah besar. Ini fitnah Dajjal. Pernah lihat itu? Saya itu berkali-kali dapat itu. Jadi tidak hanya hitungan sekali dua kali, berkali-kali, mungkin 10 kali bisa lebih. Dan sewaktu-waktu muncul lagi itu, diviralkan itu. Nah, sebenarnya begini, berpendapat bahwa yang benar adalah ini, yang salah itu boleh. Tapi kalau sudah menyalahkan orang, itu yang tidak boleh. Lah dia ini menyalahkan. Dalam bahasanya itu, kalau boleh saya tirukan, kita ini termasuk ulama-ulama kita diacak-acak. Jadi kayak ulama kita tuh menurut beliau itu sedang dikacaukan pikirannya. Coba bayangkan. Ulama kita baik di Muhammadiyah, di NU, di MUI, bahkan dunia dikacaukan menurut dia. Hanya dia yang bersih pikirannya. Hanya dia yang lurus cara berpikirnya. Itu hanya masalah ini apa? Soft direnggangkan. Nah, menurut imat saya itu wilayah fikih.
Wilayah fikih itu memungkinkan berbeda. Sampai antara halal dan haram itu biasa di kalangan ulama. Makanya ketika shop sekarang ini apakah harus dirapatkan atau direnggangkan, itu fikih sudah. Karena ini suasana bukan normal. Kalau normal, semua ulama sepakat, kita dianjurkan merapatkan. Nah, sehingga kalau direnggangkan hukumnya makruh, itu mayoritas ulama, itu normal itu. Normal. Normal saja hanya mengatakan makruh. Mayoritas ulama. Bagaimana kalau tidak normal? Apalagi tidak normal. Maka yang asalnya makruh bisa menjadi boleh. Al-karahiyatu tazulu. Jadi yang makruh itu bisa menghilangkan, ya, sehingga menjadi boleh. Al-hajatu tazulu al-karahah. Sesuatu yang menuntut itu bisa menghilangkan yang tadinya hukumi makruh, dari makruh menjadi boleh. Itu udah kajian ulama fikih. Makanya kesan saya kepada Ustadz ini, masa gak ngaji fikih Ustadz ini? Kesan saya kira dia juga paham fikih. Sehingga ada di antara video mengatakan, ya memang ini masalah fikih, mungkin ada yang mengkritik dia. Nah, kalau sudah tahu jangan begitu sikapnya. Jangan sampai ada kesan nyalahkan ulama-ulama yang hebat di dunia ini. Bayangkan betapa tidak patutnya itu. Kembali masuk ke sini, orang bertakwa itu semakin tambah ilmu, semakin tawadhu, merunduk, tawadhu. Harusnya begitu. Maka hati-hati kita nih. Kadang kita juga ini salah satu ujian bagi santri sama. Begitu sudah ngaji di tempat si A, begitu merasa paling paling banyak ilmunya, paling benar sendiri, itu jangan. Kita boleh punya keyakinan, insya Allah inilah yang benar, boleh. Tapi tidak usah kemudian menyalahkan orang lain, itu tidak boleh. Nah, jadi orang takwa itu semakin berilmu, semakin merunduk. Kemudian semakin berkuasa, semakin bijaksana. Angel lagi. Semakin berkuasa kok semakin bijaksana, betul-betul angel nih. Karena ketika orang dikasih kekuasaan cenderung arogan. Adigung adiguno sapa sira sapa ingsun. Itu cenderung begitu umumnya orang. Makanya kalau dia tumbuh ketakwaannya, insya Allah bisa bijaksana dia. Jadi walaupun dia berkuasa, kemudian tidak semena-mena menerapkan hukum dengan cara-cara yang ya menurut pikiran dia semata. Harus banyak sisi yang ia pertimbangkan. Nah, seperti kalau ada orang mencuri ayam misalnya, harus dilihat dulu latar belakangnya dia mestinya. Orang bijaksana tidak hanya melihat mengapa dia mencuri, bukan hanya di situ, tapi kenapa dia mencuri. Nah, bahwa dia mencuri salah, ya kan, sudah jelas itu salah diputuskan. Tapi setelah dibaca latar belakangnya, bahwa dia kepepet dan itu, maka kemudian memungkinkan dia dikurangi hukumannya dan bahkan bisa dimaafkan. Bahkan orang di sekitarnya harus merasa berdosa. Kenapa tidak ngasih sedekah pada orang ini misalnya? Oh, jadi orang berkuasa itu kalau punya ketakwaan dia akan bijaksana. Yang keenam, tampak wibawanya di depan umum. Orang takwa itu tampak wibawanya di depan umum. Jadi tidak usah minta dihormati. Sudah dengan sendirinya ketika orang itu ya bertakwa, dia akan terhormat sendirinya, dengan sendirinya. Auranya muncul dengan sendirinya, karismanya muncul dengan sendirinya. Orang jadi segan karena ketakwaannya, karena rajin ke masjid. Orang juga segan untuk mempermanenkan dia. Kemudian tutur katanya bagus, kepada siapapun baik. Dia berusaha untuk membantu siapapun yang dia bisa misalnya. Orang kan segan, wah ini orang baik ini.
Jadi aura itu bisa muncul dengan sendirinya dengan kebaikan akhlaknya. Yang ketujuh, para jamaah, jelas syukurnya dikala beruntung. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu, mendapat keberuntungan, dia bersyukur banget. Nah, syukur ini bisa ditampakkan dengan 3 atau 4 langkah. Yang pertama, mengucap alhamdulillah. Ya. Yang kedua, karena ini besar ya, yang dirasakan, sujud syukur. Yang ketiga, dalam bahasa Jawa, syukuran. Tasyakuran atau syukuran. Ya, sedekah, intinya itu sedekah sebenarnya itu. Nah, sedekah ini bisa dilakukan dengan cara dia datang ke panti, langsung menyerahkan donasi untuk mereka sebagai rasa syukurnya itu. Atau dibawa ke Masjid Al-Ilham. Menyembelih seekor kambing gitu. Syukuran. Ini syukuran yang sering terjadi di Jawa ini. Tapi seringkali kata-kata syukuran dijadikan selamatan. Istilahnya. Sebenarnya beda itu. Selamatan itu ketika akan melakukan sesuatu, ben selamat. Tapi kalau syukuran sudah selesai melakukan sesuatu dan dia merasa beruntung, itu bedanya. Tapi di Jawa ini kabeh dianggap jenenge selamatan. Selamatan sik kono, selamatan. Nah, di antara semua tadi itu ada yang paling penting dalam hal syukur itu. Istiqmaluni amlima wibali ajli. Menggunakan nikmat tadi itu yang dia terima itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya kita dapat kesehatan, nikmat sehat begini ya, maka syukur kita adalah ibadah yang intensif, yang sungguh-sungguh, yang kuat, yang lama dan sebagainya. Itu mensyukuri nikmat kesehatan. Nah, kalau misalnya dikasih kopiah, dipakai kopiahnya, itu namanya mensyukuri nikmat berupa kopiah. Itu namanya mensyukuri pemberian. Nah, orang takwa itu menampakkan itu. Alhamdulillah, sujud syukur, sedekah tadi itu, kemudian memanfaatkan nikmat itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Sesuai dengan petunjuk untuk apa dia dapat nikmat itu. Saya percepat para jamaah, semuanya ada 20 ya. Yang ke-8, menonjol qanaahnya. Jadi ketika dia mendapat rezeki itu berapapun dia tetap nerima. Dalam bahasa Jawa, nerima ing pandung. Diterima. Alhamdulillah hari ini dapat sekian. Ndak gampang ngersulo. Itu orang yang namanya qanaah itu. Dan umumnya orang begini nih sehat batinnya, sehat mentalnya. Kenapa? Ya sudah, menenangkan hatinya, tidak gampang berontakan, tidak gampang berontak. Kebalikan dari ini kan gampang berontak. Waduh, kenapa masa mene iki? Aku kok masa mene? Nah, akhirnya apa? Merusak sesuatu dalam dirinya itu, jiwanya rusak. Sama dengan membakar dirinya. Orang ketika marah itu kan membakar. Beda dengan orang yang, ya Allah terima kasih walaupun sedikit aku terima. Yang aku minta kepadamu, ya Allah berkahilah yang sedikit ini sehingga tetap bisa bermanfaat untuk banyak hal. Ya, kita bisa membayangkan orang qanaah itu kan tenang gitu. Ya, karena tidak gampang berontak tadi itu. Gak gampang menuntut yang macam-macam. Yang ke-9, senantiasa berhias walaupun miskin. Jadi orang takwa itu tidak ingin tampak di depan orang itu untuk dikasihani. Tidak mau. Walaupun dia miskin, tetap aja hidup wajar, ya berpakaian rapi walaupun kualitas bajunya itu murah, tapi tetap rapi. Misalnya biar gak ketok lusuh disetrika. Nggak iso setrika, nggak bisa setrika di apa? Ditindih bantal ben ketok lurus titik. Tetap ada cara sehingga tampak baik. Kemudian yang ke-10, selalu cermat
nggak gegabah, tidak sembrono. Orang takwa itu tidak gegabah, tidak sembrono, tidak asal-asalan, tapi cermat. Yang ke-11, tidak boros walau kaya. Ada kan orang ketika punya kekayaan yang lumayan, lalu dia bukan hanya sombong, berfoya-foya. Itu namanya kan menghambur-hamburkan. Dan mungkin ingin menunjukkan pihak lain. Pernah viral kapan itu ya? Uang disebar sedemikian rupa. Pokoknya dianggap dia itu nggak butuh blas ngono ya. Tapi minta di voting. Nah, coba kalau itu malah disifat dengan baik, dibawa ke panti asuhan, dibawa ke masjid, dibawa ke mana gitu kan untuk kegiatan sosial, betapa bagusnya dan semakin jelas itu manfaatnya. Tidak boros walau kaya. Yang ke-12, murah hati dan murah tangan, suka berbagi. Orang bertakwa itu suka berbagi, suka membantu. Pertama, suka berbagi itu sifatnya umum ya. Bisa jadi kepada sesama podo sugih ya suka berbagi. Karena ternyata berbagi itu bisa mengakrabkan. Walaupun sebenarnya nggak butuh, tapi karena kita ingin menunjukkan simpati, nah kita misalnya tetangga itu ngasih kolek gitu, walaupun hanya 1 tuwung itu. Senangnya bukan karena tuwungnya itu, tapi diberi tadi itu senang. Perhatian. Ada semacam diperhatikan. Nah, akhirnya yang bersangkutan ganti pada kesempatan lain, ganti berbagi ya kepada yang tadi memberi itu. Jadi saling berbagi. Nah, kemudian bisa mengarah kepada orang yang lebih membutuhkan sehingga bersifat membantu. Orang bertakwa itu suka membantu. Kalau kita ingat surat Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang bertakwa itu suka berinfak, bersedekah, dan itu terjadi baik ketika dia sedang berlapang-lapang banyak harta maupun ketika sedang tidak banyak harta. Ketika miskin, ketika ini, tapi tetap aja dalam hatinya tuh ingin sedekah. Itu orang bertakwa itu. Jadi bersedekah itu jangan menunggu kaya. Nanti kalau kaya masih merasa miskin. Misalnya ketika belum punya sepeda motor, pengen ya rasanya punya sepeda motor. Begitu punya sepeda motor, tetap waduh rek, dana punya mobil ya. Punya mobil, dana punya mobil Al-Fatihah itu. Terus merasa miskin kan, tidak pernah puas. Nah, itu bukan orang takwa tadi itu. Kemudian yang ke-13, tidak menghina. Ini tadi yang saya sampaikan di depan tadi itu, bahwa orang bertakwa itu justru menunjukkan rasa hormatnya pada orang lain. Bahkan walaupun orang itu adalah muridnya, kayak guru saya tadi itu. Saya waktu itu luar biasa, saya katakan sangat kaget. Jauh-jauh dari Lamongan ke Al-Falah, ingin ketemu saya, menjadi murid saya, tanda petik. Ingin menghadiri majelis ilmu yang saya pimpin waktu itu. Nah, jadi apa artinya? Memberikan penghormatan kepada siapapun, walaupun itu muridnya, loh gitu loh. Ya, kita sebagai orang tua, walaupun pada anak juga tunjukkan rasa hormat itu pada anak-anak kita. Nanti anak kita otomatis akan balik menghormati orang tuanya. Kepada teman juga begitu, tunjukkan rasa hormat kita pada teman kita. Walaupun nanti pada suatu saat ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, termasuk masalah agama. Nah, jangan suka menghina. Di sini dikatakan tidak menghina. Orang bertakwa itu salah satu sikapnya adalah tidak mau menghina orang, tidak menghina orang. Justru dia menunjukkan ya ketawaduknya tadi itu. Kemudian yang ke-14, tidak menghabiskan waktu dalam permainan.
Orang bertakwa itu ingin agar waktu yang 24 jam itu betul-betul bisa digunakan untuk yang baik, untuk yang bermanfaat. Para jamaah, siapapun di antara kita yang normal itu pasti ingin hiburan kan? Pasti ingin hiburan, itu normal itu. Saya termasuk suka hiburan. Saya termasuk suka nonton film. Sama dengan Pak Hamka. Pak Hamka itu cerita, jadi saya tertarik itu. Saya termasuk hobi nonton film, kata Pak Hamka. Dan saya mewarisi itu hobi itu. Suka nonton film. Bukan hanya di televisi, sampai di bioskop-bioskop. Saya sering. Makanya biasanya kalau sudah Idul Fitri, hari pertama kedua itu mengajak keluarga nonton film. Makanya di Indonesia ini kadang-kadang ada yang paham itu, biasanya kalau sudah akhir atau setelah Idul Fitri ada film-film yang religi-religi itu biasanya disampaikan. Nah, saya sukanya religi sama film sejarah. Nah, tapi saya tetap sampaikan kepada keluarga saya, walaupun suka nonton film, ini kan main-main ini ya, tapi jangan seluruhnya atau lebih banyak digunakan untuk bermain-main seperti ini. Sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, usahakan satu hari paling enggak 1 juz tadi itu, sehingga ada keseimbangan. Batin kita butuh hiburan kayak tadi itu, di selain ada hiburan yang lebih bersifat rohaniah, spiritual. Jadi keduanya dapat. Jadi intinya para jamaah, orang takwa itu tidak menghabiskan waktu untuk main-main saja gitu. Saya sedikit ingin singgung tentang permainan yang banyak menghabiskan waktu itu main catur. Saya pernah tergila-gila catur ketika usia SMA. Waktu itu saya sekolah di Solo, Surakarta, PGA Solo. Pernah suatu ketika, jadi dalam 24 jam itu, setiap waktu istirahat mesti main catur. Habis asar catur, habis maghrib catur, habis isya catur, habis subuh catur, terus nggak pernah merasa bosan dan terus-terusan. Wah, luar biasa ini. Tapi nggak tahu kok kemudian sembuh ya. Tapi waktu itu ya, tapi nggak lama itu, nggak lama. Ketika sudah dekat-dekat dengan masa-masa ujian, mulai konsentrasi belajar, itu kelihatannya mulai hilang itu. Dan akhirnya alhamdulillah karena memang bisa serius waktu belajarnya, ya nilainya bagus lah, rata-rata 8, dan kalau tidak salah nilai tertinggi dalam satu sekolahan itu. Ya, jadi tetap aja ditunjukkan itunya. Tapi saya merasakan bahwa itu merusak banget itu, merusak banget. Makanya ada ulama yang mengatakan haram main catur itu. Mungkin seperti itu kira-kiranya. Jadi ketika dia catur lupa sholatnya. Asalnya main catur itu mubah. Tapi kalau sampai mengganggu ibadahnya, ya kan jadi haram. Sesuatu yang membuat ibadah menjadi terlantar ya. Bahkan mungkin terlupakan gara-gara main, itu bisa menjadi haram. Baik para jamaah yang ke-15, tidak berjelma fitnah. Orang bertakwa itu ya menjaga betul jangan sampai perilakunya menimbulkan fitnah. Hati-hati. Kadang kita nggak sengaja itu ya. Kita ngomong begini ini, ya suatu ketika bisa dibawa orang jadi fitnah. Bisa jadi fitnah. Menghina ulama bisa jadi fitnah. Ya kan? Gara-gara beda pendapat lalu kita mengatakan ini salah, kan bisa menjadi fitnah itu. Mungkin panjenengan masih ingat di Sidoarjo teman-teman kita MTA, kan gedungnya kan digusur itu, ditutup. Ya kan pernah itu terjadi itu. Gara-gara apa? Ungkapan-ungkapannya itu sangat menyakitkan bagi pihak lain. Bukan masalah salah benar. Bukan masalah salah benar. Kalau salah benar itu kan relatif ya. Dalam wilayah fikih kan relatif sekali. Tetap tidak bisa diketahui sekarang. Nanti di akhirat baru ketahuan mana yang benar-benar benar itu. Nah, itu kejadian luar biasa. Saya sempat kaget juga itu. Padahal saya ini orang MTA. Waktu saya tadi sekolah di Solo itu rajin ngaji di MTA.
Waktu masih pendiri pertamanya, namanya Abdullah Tufel Saputro, keturunan Pakistan. Kalau ceramah itu belum ada yang menandingi apa ya namanya, harismanya itu. Jadi kalau misalnya Kiai A yang datang 100, dia 1000. Ya. Waktu itu saya belum mengenal ada dai nasional yang kayak OAS atau siapa itu. Wow, dia udah luar biasa. Sampai datang ke kampung, orang Jawa udah datang. Oh, dia ceramah di Solo, yang Ngawi datang. Bayangkan, jauh kan Ngawi itu. Bisa berapa puluh kilo itu. Tapi datang, kalau dia ceramah itu. Saking besarnya atau kuatnya harisma itu. Nah, pengikutnya termasuk yang ke Sidoarjo Barwal itu mungkin salah ucap menimbulkan fitnah. Merasa masyarakat sekitar merasa terancam, merasa khawatir tergusur akidah atau keyakinannya, maka terus ini ditutup waktu itu gedung dakwah yang dimiliki oleh MTA itu. Sama sekarang tidak ada itu. Mungkin ada di Waru atau di mana sekarang ngajinya. Ya, padahal aslinya kan baik. Sama sekarang saya masih banyak nyambung silaturahim dengan teman-teman MTA di Solo. Teman-teman saya seangkatan itu banyak yang masuk MTA sama sekarang. Saya katakan silakan. Walaupun saya orang Muhammadiyah gitu kan. Silakan Anda di MTA, tidak masalah. Agak dekat itu MTA dengan Muhammadiyah, agak dekat pahamnya. Ada beberapa yang berbeda itu, tapi paradigmanya dekat. Pusatnya di Solo kan. Biasanya nanti kalau sudah musim kampanye, orang berdatangan ke situ karena banyak masyarakatnya. Dan sekarang MTA itu bukan hanya majelis pengajian, udah punya rumah sakit, udah punya sekolahan, udah punya tempat-tempat sosial itu. Bahkan radio itu di beberapa tempat ada. Di Indonesia ini cabangnya mungkin ada ratusan MTA itu. Maka seandainya kemarin itu nggak dirobohkan, menjadi besar di Sidoarjo itu. Per kabupaten itu ada itu MTA itu. Artinya luar biasa pengaruhnya. Ya, kalau saya menghargainya di sisi karena ingin kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu prinsipnya. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bijaksana ketika menyampaikan pandangan itu sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kembali ke di sini, orang bertakwa itu hati-hati, tidak ingin ucapannya, berlakunya bisa menimbulkan fitnah. Yang ke-16 para jamaah, disiplin dalam tugasnya. Ada orang takwa itu sangat disiplin. Ya, kalau dikasih pekerjaan siap, tidak kemudian melalaikan. Dikatakan sini disiplin tugasnya. Yang ke-17 tinggi dedikasinya. Nah, nyambung ya. Jadi disiplin dalam tugas, kemudian 17 tinggi dedikasinya, tanggung jawabnya ya, dia tunjukkan dengan sebaik mungkin ya. Lalu yang 18 terpelihara identitasnya. Jadi ketika dia muslim, dia tunjukkan dia tidak malu sebagai muslim, tapi tidak menyombongkan. Jadi misalnya pimpinannya bukan muslim, dia harus keluar, dia akan izin, bos, mohon maaf, ini waktu kami sholat, mohon izin untuk bisa keluar. Tetap menghormati atasan sebagai bawahan. Nah, artinya apa? Dia menunjukkan bahwa dia muslim. Dia tidak takut diketahui bahwa dia muslim. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak ingin menonjol keislamannya, nanti diginikan, digitukan. Karirnya akan itu masalah ketakwaan ya. Jadi ketika orang itu sudah kuat ketakwaannya, nggak ada masalah. Apa yang salah dengan Islam? Justru kita menunjukkan akhlak yang baik ya. Ucapan yang tawadhu ya, sehingga siapapun orang jadi menjadi hormat pada kita, malahan simpati kepada kita ya. Baik, yang terakhir 19 dan 20. 19 tidak menuntut yang bukan haknya, dan yang ke-20
tidak menahan hak orang lain. Ini dulu kan kita pernah mengenal beberapa karyawan disunat, atau yang belakangan itu apa namanya, bantuan langsung tunai BLT, mestinya 600 jadi 400, disunat 200. Itu namanya apa, mengambil yang bukan haknya. Orang takwa nggak seperti itu. Kalau orang ini, pemimpin menyadari bahwa mereka itu butuh yang sedikit ini, seharusnya malah kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk segera mendapatkannya, bukan malah dilama-lamakan baru dikasihkan. Ini diantaranya apa tadi, tanda-tanda orang bertakwa. Inilah yang digambarkan oleh tadi siapa? Syekh Hasan Al-Basri. Di Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali kita bisa mengambil hikmah dari 20 sikap yang disampaikan oleh Syekh Al-Basri ini, sekaligus untuk mengetahui apakah ibadah siam Ramadan yang lalu itu benar-benar sudah membuahkan hasil, dan hasilnya sudah seperti apa. Nah, kita bisa melihat dari 20 tadi itu apakah perilaku kita sudah menggambarkan seperti itu. Kalau belum, ayo kita beradaptasi. Nah, di antara adaptasi itu kita tunjukkan mulai puasa Syawal. Kita puasa lagi biar ingat kebaikan pada saat Ramadan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, dan selanjutnya ya semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk mendapatkan ya sikap-sikap takwa yang begitu indah sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Doa kita yang paling penting adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Barangkali ini ya, nggak usah pertanyaan ya. Nah, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.